Ternyata engkau tahu matu Bapak Ibu dibangkitkan oleh Allah di yaumil mahsyar, wujuhu kal qamar, wajahnya bercahaya, kal qamar, seperti rembulan. Tapi paling minimal kalau kita nanti di yaumil akhir wajah kita ingin berseri-seri, ya seperti cahayanya rembulan Bapak Ibu, paling minimal ada 3 rumusnya. Ya. Yang mana itu? Yang pertama, ya, adalah al-mutawaddi' fil makarih. Kalau nanti ketika di yaumil akhir kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wajah tapata Bapak Ibu bercahaya, maka paling minimal amalkan yang namanya al-mutawaddi' fil makarih, dawamkan berwudu. Iya. Berwudu. Bilal bin Rabah yang lebih dahulu masuk ke dalam surga adalah terompaknya sebelum Bilal bin Rabah. Kenapa demikian? Nasabah iwe Bilal bin Rabah Bapak Ibu mendawamkan yang namanya wudu. Jadi jangan kita Bapak Ibu kira makadayiro jeni'e hanya wasilah kadang-kadang kalau kita mau sholat. Ya. Usahakan kalau kita lepas dari wudu, batal wudu kita, usahakan jenik kisi pemang. Ya. Ada beberapa fadilah orang yang senantiasa menjaga wudunya. Yang pertama Bapak Ibu, itu manfaat atau fadilah menjaga wudu. Yang pertama, paluluk dosa. Dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, barang siapa yang mengusap tangannya, maka keluarlah dosa yang telah diperbuat oleh tangannya. Siapa yang berkumur-kumur mengusap wajahnya sampai dia mengusap kakinya Bapak Ibu, maka kelak nanti akan berguguran bersama dengan dosa-dosanya. Bahkan Bapak Ibu nade kupura kimak jenne, kemudian kita berdoa kepada Allah. Agak Pak baca dengan Ibu kalau sudah berwudu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas salihin. Maka Nabi tak barang siapa yang selesai berwudu kemudian membaca doa ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina, ya Allah jadikanlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa bertobat. Wa ja'alni minal mutatahhirina, ya Allah jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa bersuci. Wa ja'alni min ibadikas salihin, dan jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa beramal soleh. Maka Nabi tak kalak nanti di surga mereka dipersilahkan masuk ke pintu mana saja yang mereka inginkan. Terus Bapak Ibu. Yang kedua, fadilah yang namanya menjaga wudu Bapak Ibu adalah, yang kedua ini adalah ketika nanti di yaumil akhir kita mau diakui oleh umatnya Rasulullah, yaitu umatnya Nabi tak ditandai nanti di yaumil akhir adalah dari sisi wudunya. Ya, dari sisi wudunya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kenapa pentingnya kita ini menjaga wudu? Ya. Paling minimal ada beberapa yang disunahkan oleh Nabi. Yang pertama, jangan sampai kita ini tidur tidak dalam keadaan berwudu. Ya. Jadi usahakan Bapak Ibu dawamkan nanti ini ketika kita mau tidur dalam keadaan berwudu. Makanya Nabi tak nigi-nigi taumatinro. Ya. Sebelum dia tidur kemudian dia ambil air wudu, Allah takdirkan dia meninggal. Pada saat dia tidur, sebelumnya dia punya wudu, maka dia meninggal dalam keadaan suci dan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan mati syahid. Ya, maka dia anak guruta Yusuf, salah satu cepatnya orang itu masuk yang namanya gangguan sihir, gangguan jin dan jung. Ya. Gangguan kejahatan adalah melalui rambut dan kuku.
Jadi usahakan Bapak Ibu, kalau kita mau potong rambut atau potong kuku, usahakan kita dalam keadaan punya wudu. Kadang-kadang ini hal yang sepele saja, potong kuku, biasanya kita ini usahakan kalau mau kita dihindarkan dari segala bentuk sihir, gangguan, usahakan sebelum kita potong kuku dalam keadaan berwudu. Terus Pak,